Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta sejarah, Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sirah Nabawiyah. Insya Allah hari ini kita masuk ke episode ke-40, Masya Allah, dengan judul Pemberangkatan Syariah ke berbagai kabilah dan pengiriman surat kepada para raja. Selamat menyimak. Kemudian mulailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberangkatkan beberapa syariah atau pasukan kecil dari para sahabatnya ke berbagai kabilah Arab yang tersebar di Jazirah Arabia guna menunaikan tugas dakwah seruan kepada Islam. Jika mereka menolak, maka mereka akan diperangi. Pemberangkatan beberapa syariah ini berlangsung selama tahun ke-9 Hijriah dan jumlahnya mencapai 10 syariah. Pada periode ini pula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengirim beberapa surat kepada para raja dan pemimpin dunia, mengajak mereka untuk memeluk Islam dan meninggalkan agama-agama kebatilan yang mereka anut. Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam Tabaqatnya, sekembalinya dari Hudaybiyah pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim beberapa utusan kepada raja dan menulis beberapa surat, mengajak mereka untuk menganut Islam. Dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya para raja tidak mau membaca surat yang tidak distempel. Maka sejak itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat stempel cincin terbuat dari perak yang bertuliskan 3 kata, Muhammad Rasul Allah. Dengan cincin inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetempel surat-suratnya. Pada bulan Muharram tahun ke-9 Hijriah, berangkatlah dalam satu hari sebanyak 6 utusan. Masing-masing utusan menguasai bahasa negeri dan kaum yang hendak didatanginya. Utusan yang pertama kali dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Amr bin Umayyah ad-Damri. Ia dikirim menemui Najasyi. Najasyi menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkannya di hadapannya, dan ia turun dari tempat tidurnya lalu duduk di atas tanah dengan penuh tawadhu dan akhirnya masuk Islam. Ketika itu ia berkata, seandainya aku bisa datang menemuinya, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku akan berangkat menemuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus Dahyah bin Khalifah al-Kalbi kepada Heraklius, Raja Romawi. Surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan oleh Dahyah kepada Gubernur Basra untuk selanjutnya diteruskan kepada Heraklius. Surat itu berbunyi, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, Raja Romawi. Keselamatan atas orang yang hidup mengikuti hidayah ilahi. Amma ba'du. Anda kuajak supaya memeluk Islam. Peluklah Islam, Anda tentu selamat dan Allah akan melimpahkan 2 kali lipat imbalan pahala kepada Anda. Akan tetapi jika Anda menolak, maka Anda memikul dosa para petani atau rakyat. Dan di sini ada tanda kutip ya. Wahai para ahli kitab, marilah kita bersatu kata antara kalian dan kami, bahwa kita tidak bersembah sujud selain kepada Allah, dan bahwa kita tidak menjadikan siapapun di antara kita sendiri Tuhan-Tuhan selain Allah. Apabila mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Selanjutnya Ibnu Sa'ad berkata di dalam Tabaqatnya, setelah membaca surat tersebut, Heraklius berkata kepada para pembesar dan stafnya, wahai bangsa Romawi, adakah kalian menghendaki kemenangan, kelurusan, kelanggengan kerajaan kalian, dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Isa putra Maryam? Mereka menjawab, apa itu wahai paduka raja? Ia menjelaskan, kalian mengikuti nabi dari Arab ini. Mendengar ini bangkitlah kemarahan mereka. Bahkan mereka menentang hal ini seraya mengangkat salib. Melihat sikap ini, Heraklius pun merasa putus asa, mengharapkan keislaman mereka, dan takut terhadap keselamatan diri dan kerajaannya. Kemudian berkata, hal itu kukatakan kepada kalian hanyalah sekedar menguji sejauh mana keteguhan kalian terhadap agama kalian. Sesungguhnya aku telah melihat sikap kalian yang sangat menyenangkan.
Akhirnya mereka bersembah sujud kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kepada Kisra untuk menyampaikan surat dan mengajaknya masuk Islam. Abdullah bin Hudzafah berkata, kemudian surat itu kuserahkan kepadanya. Setelah dibacanya, surat itu dirobek-robeknya. Setelah mendengar berita ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Selanjutnya Kisra menulis surat kepada Bazzan, gubernur di Yaman, yang isinya memerintahkan supaya Bazzan mengutus 2 orang lelaki perkasa untuk menangkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah ini dilaksanakan Bazzan dengan mengutus 2 orang lelaki perkasa ke Madinah guna menyampaikan surat Bazzan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya seraya tersenyum dan berkata, kembalilah dulu hari ini. Besok saja kalian menghadapku, karena aku ingin mengkabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang aku inginkan. Keesokan harinya kedua orang tersebut menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keduanya, sampaikan kepada gubernur kalian bahwa Robku telah membunuh tuannya Kisra pada malam ini, tepatnya 6 jam yang lalu. Ibnu Sa'ad berkata, yaitu pada malam Selasa 10 Jumadil Ula tahun ke-9. Allah menggerakkan Syirawai anak Kisra untuk membunuhnya. Akhirnya kedua orang itu kembali menemui Bazzan guna menyampaikan berita tersebut. Setelah mendengar berita ini, Bazzan bersama anak buahnya masuk Islam. Di sini ada catatan kakinya. Pengiriman surat kepada Kisra ini adalah riwayat Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya. Bukhari juga menyebutkan secara singkat. Di antaranya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui suratnya disobek-sobek oleh Kisra, mendoakan semoga kerajaannya dihancurkan sehancur-hancurnya. Syekh Nasiruddin Albani di dalam komentarnya atas buku Fiqhus Sirah karangan Muhammad Al-Ghazali menisbatkan kepada Ibnu Sa'ad tambahan berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kumis kedua lelaki yang diutus oleh Bazzan terpilin dan pipi mereka tercukur bersih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa muak dan bertanya, celaka kalian, siapakah yang memerintahkan kalian berbuat seperti itu? Keduanya menjawab, Tuhan kami yang memerintahkan kami, yakni Kisra. Tetapi tambahan ini tidak saya temukan di dalam riwayat Ibnu Sa'ad. Ini adalah dari riwayat Ibnu Jurair. Barangkali beliau hanya ingin menisbatkan saja. Haris bin Umair al-Azdi diutus kepada penguasa Romawi di Basra, Syurahbil bin Amr al-Ghassani, yang kemudian mengikat Al-Haris bin Umair dan membunuhnya. Para ulama sirah berkata, tidak ada utusan Rasulullah SAW yang dibunuh selain Al-Haris bin Umair. Diriwayatkan oleh Al-Waqidi dari Umar bin Al-Hakam, Ibnu Hajar berkata, disebutkan pula oleh Ibnu Syahin dari jalan Muhammad bin Yazid. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengutus beberapa utusan yang lain kepada para pemimpin Arab di berbagai wilayah. Di antaranya, mereka ada yang menolak, tetapi sebagian besar menerimanya dan masuk Islam. Di tahun ini pula Rasulullah SAW menerima banyak utusan yang berdatangan dari berbagai daerah guna menyatakan keislaman mereka. Di antara pemimpin Arab yang masuk Islam pada masa ini ialah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Amr bin As, ia berkata, aku sengaja keluar untuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian di tengah perjalanan, aku bertemu dengan Khalid bin Walid yang datang dari Mekah. Peristiwa ini terjadi sebelum penaklukan Mekah. Kemudian aku bertanya, hendak kemana wahai Abu Salman? Ia menjawab, demi Allah, aku sedang pergi untuk masuk Islam. Kapan lagi? Aku katakan kepadanya, aku datang juga untuk masuk Islam. Akhirnya kami berangkat bersama-sama. Khalid maju menyatakan diri masuk Islam, kemudian aku mendekat dan berbaiat kepada Nabi SAW. Beberapa ibrah. 1. Rambu-rambu periode baru.
Sejumlah syariah yang diberangkatkan Rasulullah SAW ke berbagai kabilah dan sejumlah surat yang dikirimkan Rasulullah SAW kepada para raja dan pemimpinan dunia merupakan bagian dari faktor yang membedakan periode dakwah ini dari periode sebelumnya. Periode dakwah semenjak hijrah sampai perdamaian Hudaybiyah, sebagaimana telah kami katakan, adalah periode defensif, di samping melaksanakan tugas-tugas secara damai. Selama periode tersebut, Rasulullah SAW tidak pernah memulai serangan atau peperangan terhadap kelompok manusia manapun. Juga Rasulullah SAW selama periode tersebut tidak pernah memberangkatkan syariah kepada suatu kabilah guna mengajak mereka kepada Islam, yang jika mereka menolak maka akan diperangi karena penolakannya tersebut. Setelah mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan kaum musyrikin dan kaum muslimin pun telah merasa aman dari segala gangguan dan manuver orang-orang Quraisy, maka leluasalah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki periode baru yang harus ditempuhnya dalam rangka menerapkan syariat Islam yang merupakan misi dakwahnya, yaitu periode memerangi orang-orang yang telah mendapatkan dakwah dan memahaminya tetapi tidak mau mengimani dan tunduk kepadanya karena kesombongan dan permusuhan. Itu adalah periode di mana Nabi SAW dengan lancar dan gemilang menunaikan dakwah Rabb-Nya. Periode yang dengan amal dan perkataannya menjadi hukum syar'i dengan kesepakatan kaum muslimin di setiap zaman sampai hari kiamat. Periode yang ingin dihapuskan dan dilenyapkan dari pandangan kaum muslimin oleh para perancang Ghazu Fikri dengan dalih bahwa semua hal yang berkaitan dengan jihad dalam syariat Islam hanyalah dilakukan atas dasar perang defensif dan membalas serangan. Bahkan, kata mereka, mengingat PBB telah siap bertindak melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas, maka tidak perlu lagi mempertahankan prinsip perang defensif sekalipun. Bukan rahasia lagi bahwa faktor yang mendorong mereka melakukan makar dan kajian yang menyesatkan ini ialah rasa takut yang begitu besar di kalangan negara-negara asing, baik barat ataupun timur, terhadap kembalinya semangat jihad fisabilillah ke dalam jiwa kaum muslimin dan terpautnya nilai ini secara kuat dengan pangkal keimanan di dalam hati. Jika semangat jihad ini bangkit, saat itu tidak diragukan lagi, peradaban Eropa pasti akan runtuh, betapapun perkasanya bangunan itu. Sebenarnya pemikiran orang Eropa telah matang untuk memeluk Islam, hanya demi mendengar dakwah yang bersih, apalagi jika dakwah ini disertai dengan pengorbanan dan jihad. 2. Hikmah disyariatkannya periode ini. Barangkali Anda bertanya, apa hikmah digiringnya seorang musyrik atau ateis kepada Islam? Bagaimana mungkin pemikiran abad 20 akan dapat memahami syariat ini? Jawabannya, kami balik bertanya, apa hikmah seseorang dipaksa oleh suatu negara supaya tunduk mengikuti sistem dan falsafahnya, padahal ia memiliki kebebasan dan hak bersamaan dengan orang lain dari seluruh penduduk negeri tersebut, baik penguasa ataupun rakyat biasa? Manusia diciptakan di atas muka bumi ini hanyalah untuk menegakkan negara Allah dan menerapkan hukumnya. Itulah hikmah keberadaannya dan makna yang dimaksud dari khilafah yang terdapat di dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Falsafah negara ini atau negara Allah didasarkan kepada hakikat penghambaan kepada Allah semata. Sedangkan sistemnya didasarkan kepada suatu keyakinan bahwa kedaulatan hanyalah milik Allah semata. Karena dialah semata yang menciptakan petala langit dan bumi. Masuk akallah jika sebuah negara yang dikendalikan oleh para hamba yang berada di bawah kekuasaan Allah saja punya hak memaksa rakyat untuk tunduk mengikuti sistem, prinsip, dan hukum yang mereka buat. Sedangkan Allah sebagai pencipta mereka semua tidak punya hak memaksa mereka untuk tunduk pada kekerasannya dan kekuasaannya dan melepaskan semua akidah selain akidahnya. Apabila manusia adalah khalifah Allah dalam mengaplikasikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya di muka bumi, maka sudah sewajarnya pemaksaan agar tunduk kepada kekuasaan dan hukumnya dilakukan melalui perantaraan manusia. Masuk ke dalam agamanya
dan berbeat kepada Allah untuk mengorbankan harta dan jiwa demi menegakkan hukum dan masyarakat Islam merupakan kewajiban manusia. Setelah Anda memahami ini, tidaklah penting jika pada abad 20 ini ada pikiran-pikiran yang tidak bersedia menerimanya atau tidak dapat memahaminya. Karena secara alamiah, pikiran-pikiran semacam ini akan muncul selama di sana ada beraneka macam manusia yang melancarkan ghazul fikri demi memadamkan kesadaran Islam di dunia. Mereka tidak pernah menghargai kebebasan manusia, tetapi selalu memasungnya. Saya ingin tahu, adakah terjamin kebebasan manusia di sisi orang-orang yang membohongi diri dan rakyat mereka dengan merusak gambaran Islam dan menggambarkan kaum muslimin sebagai manusia-manusia buas yang hidup di pedalaman bersama onta dan binatang ternak? Dengan cara ini, mereka ingin memecah manusia dari memahami hakikat Islam, mengimaninya, dan merealisasikan sampai terwujud negara. Tetapi harus diingat, bahwa dakwah silmiah atau dakwah secara damai dengan hikmah, diskusi, dan nasihat yang baik di setiap bidang dan tempat merupakan hal yang wajib dilakukan terlebih dahulu dalam waktu yang lama. Jika kaum muslimin telah melaksanakan kewajiban dakwah ini secara benar, maka akan tumbuh suatu keyakinan bahwa Islam adalah agama fitrah dan manusia, siapapun orangnya, akan merasakan agama ini sebagai suatu yang dicari-cari selama ini. Hanya orang-orang yang dengki saja yang tidak mau menerimanya. Harus diingat pula bahwa pemaksaan atau ilzam yang kami sebutkan di atas hanyalah terhadap orang-orang ateis, musyrik, penyembah berhala, dan mereka yang mengikuti jejaknya. Kepada ahli kitab tidak akan dipaksa kecuali untuk tunduk kepada sistem masyarakat Islam, sebab keimanan mereka kepada Allah dan interaksi mereka dengan kaum muslimin diharapkan akan dapat menyadarkan kesalahan mereka serta meluruskan akidah mereka. Berkenaan dengan surat-surat yang dikirim Rasulullah SAW kepada para raja dan pemimpin dunia tersebut, terdapat beberapa hukum dan pelajaran penting. Di antaranya, pertama, bahwa dakwah yang dibawa Rasulullah SAW adalah dakwah kepada semua umat manusia, bukan kepada kaum tertentu. Sedangkan risalahnya adalah insaniyah syamilah, tidak memiliki unsur rasial, nasional atau kelompok tertentu, nasionalis atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, Nabi SAW menyampaikan dakwahnya kepada semua pemimpin dunia. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengirim surat kepada Kisra, Kaisar Najasyi, dan semua pemimpin, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Kedua, sikap Heraklius dan para pengikutnya yang mengaku sebagai pengikut Isa menunjukkan betapa besarnya kesombongan kebanyakan para ahli kitab terhadap kebenaran Islam. Mereka lah yang mengubah agama menjadi tradisi dan bersifat rasialis. Mereka tidak memandang agama dari sudut benar atau batil, tetapi mereka memandangnya sebagai bagian dari tradisi dan simbol fanatisme golongan mereka, tanpa mempedulikan apakah benar atau batil. Pada mulanya, sikap Heraklius nampak seolah-olah serius ingin objektif dan mencari kebenaran, tetapi ternyata ia sekedar menguji rakyatnya dan membangkitkan emosi mereka supaya ia dapat melakukan sesuatu yang akan mengukuhkan kekuasaan dan kerajaannya dari peristiwa ini. Ketiga, tindakan Rasulullah SAW ini menunjukkan dibolehkannya memakai cincin. Cincin Rasulullah SAW terbuat dari perak, sebagaimana juga menunjukkan dibolehkannya mengukir nama di atasnya. Sebagian ulama berdasarkan ini menganggap sunnah atau istihbab memakai cincin dari perak di jari kelingkingnya sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Keempat, perbuatan Rasulullah SAW tersebut juga menunjukkan bahwa kaum muslimin harus mempersiapkan segala sarana guna melakukan dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia. Di antara sarananya yang terpenting ialah menguasai bahasa setiap kaum yang diserunya. Sebagaimana kita lihat, dalam sehari Rasulullah SAW memberangkatkan 6 sahabat untuk menemui para raja. Masing-masing dari mereka menguasai bahasa negeri para raja tersebut. Kelima,
Amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan dengan sikap memperhatikan urutan skala prioritas bahwa kaum muslimin berkewajiban melaksanakan tanggung jawab dakwah sesama mereka dan memperbaiki diri mereka sendiri sampai mereka dapat menetapkan sistem Islam pada kehidupan mereka. Setelah itu tiba saatnya untuk melaksanakan kewajiban yang kedua tersebut. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengutus para sahabatnya kepada raja jauh sebelum waktu yang dipilihnya tersebut. Tetapi hal ini akan mengganggu pelaksanaan kewajiban yang harus disempurnakan sebelumnya. Perlu disadari bahwa perbaikan internal kaum muslimin itu sendiri merupakan bagian besar dari dakwah kepada orang lain untuk memeluk Islam. Sebab manusia sejak dahulu sampai sekarang terus mencari contoh ideal dalam masalah perilaku dan akhlak untuk diikutinya. Seandainya kaum muslimin sekarang berbangga dengan keislaman mereka dan prinsip-prinsip dan hukumnya, niscaya Anda akan melihat cahaya petunjuk itu bersinar terang di seantero pedalaman Afrika dan Eropa. Pengiriman surat-surat ini, sebagaimana disepakati para ulama sirah, adalah pada tahun ke-7 Hijriah, yakni sebelum Fatuh Mekah. Tetapi Imam Bukhari di dalam Sahihnya menyebutkan pengiriman ini dilakukan setelah Perang Tabuk pada tahun ke-9. Ibnu Hajar berkata, kedua riwayat ini dapat dikompromikan dengan penjelasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menulis surat kepada Kaisar 2 kali. Bahkan surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua kepada Kaisar ini telah disebutkan secara tegas oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula kepada Najasyi. Pertama kepada Najasyi yang kemudian masuk Islam, dan yang kedua kepada Najasyi yang menggantikannya. Umroh Qadha. Kemudian pada bulan Zulhijjah tahun ke-7 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Mekah guna menunaikan umroh qadha. Bulan Zulqa'dah adalah bulan dilarangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Mekah oleh kaum musyrikin pada tahun sebelumnya. Ibnu Sa'ad menyebutkan di dalam Tabaqatnya bahwa orang-orang yang melaksanakan umroh pada bulan dan tahun ini bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 2.000 orang. Mereka terdiri dari Ahlul Hudaybiyah dan orang-orang yang bergabung kepada mereka. Seluruh Ahlul Hudaybiyah tidak ada yang tertinggal kecuali yang mati dan syahid di Khaybar. Ibnu Ishaq berkata, kaum Quraisy menyebarkan berita bohong bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sedang menghadapi kesukaran, kesulitan, dan kepayahan. Ia berkata, saat itu kaum musyrikin Quraisy berbaris di pintu Darun Nadwah, ingin melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Setibanya di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung masuk ke dalam Masjidil Haram, kemudian duduk menghamparkan burdahnya dan sambil mengangkat kedua tangannya, lalu beliau berucap, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang hari ini dapat menyaksikan kekuatan yang datang dari hadiratnya. Kemudian beliau mencium Hajar Aswad, lalu berjalan cepat bersama para sahabatnya mengelilingi Ka'bah. Dalam tawaf ini, beliau berlari kecil 3 keliling dan selebihnya berjalan biasa. Ibnu Abbas berkata, orang-orang mengira bahwa hal itu bukan sunnah umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu sekedar untuk membantah desas-desus yang disebarkan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Tetapi pada Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan sehingga hal ini menjadi sunnah. Dalam kesempatan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melangsungkan pernikahan dengan Maimunah binti Harith. Dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan pernikahannya dalam keadaan ihram, akad nikahnya saja. Tetapi riwayat lain mengatakan setelah tahallul. Orang yang menikahkannya adalah Abbas bin Abdul Muthalib, suami Ummu Fadl, saudaranya Maimunah. Setelah 3 hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekkah, waktu yang disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah.
Orang-orang musyrik datang kepada Ali radhiyallahu anhu seraya berkata, "Katakanlah kepada temanmu," maksudnya Nabi SAW, "agar segera meninggalkan Mekah karena waktunya telah habis." Akhirnya Nabi SAW keluar meninggalkan Mekah. Rasulullah SAW menyelenggarakan walimah atau pesta pernikahan dengan Maimunah di tengah perjalanan menuju Madinah di sebuah tempat bernama Sarif dekat Tanim. Kemudian pada bulan Zulhijjah berangkat ke Madinah. Beberapa ibrah. Umrah ini dianggap sebagai penunaian janji Allah kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwa mereka akan masuk Mekah dan tawaf di Ka'bah. Telah Anda ketahui bagaimana Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW pada waktu perdamaian Hudaybiyah. "Tidakkah engkau pernah menjanjikan bahwa kita akan tawaf di Ka'bah?" Nabi SAW menjawab, "Ya, tetapi apakah aku akan menyatakan bahwa engkau akan melaksanakannya tahun ini?" Umar mengakui, "Tidak." Nabi SAW menegaskan, "Sesungguhnya kamu akan datang ke sana dan tawaf di Ka'bah." Ini adalah penunaian janji Rasulullah SAW tersebut. Di samping Allah juga mengingatkan kepada para hambanya akan penunaian janji ini di dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah pasti membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Al-Fat ayat 27. Selain itu, umrah ini mengandung arti pengkondisian dan pendahuluan bagi kemenangan besar atau Al-Fathul Kabir yang datang sesudahnya. Pemandangan berupa sejumlah besar dari kaum muhajirin dan ansar yang mengelilingi Rasulullah SAW dengan penuh semangat dalam tawaf, sa'i, dan seluruh ucapan pelaksanaan ibadah umrah yang disaksikan oleh kaum musyrikin ini punya pengaruh yang sangat mendalam terhadap jiwa mereka. Mereka telah dicekam rasa takut terhadap kaum muslimin setelah dikejutkan oleh kenyataan yang sama sekali bertentangan dengan gambaran yang selama ini mereka percayai tentang kaum muslimin. Digambarkannya bahwa kaum muslimin dalam keadaan lemah dan pemalas akibat penyakit panas dan jeleknya cuaca Yastrib. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kaum muslimin berlari kecil di sekitar Ka'bah dan Mas'a atau tempat sa'i. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Itukah mereka yang kalian sangka loyo akibat penyakit panas? Mereka lebih gagah dari ini dan itu." Taplak lagi bahwa umrah ini dengan sedemikian rupa pelaksanaannya memiliki pengaruh besar dalam jiwa kaum musyrikin dan menjadi persiapan untuk Fathu Mekah atau penaklukan Mekah secara damai sebagaimana akan Anda saksikan. Pelajaran lain yang dapat kita ambil dari umrah ini diantaranya, pertama, ketika tawaf disunnahkan menampakkan lengan dan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama karena mengikuti Rasulullah SAW. Hal ini disunnahkan bagi tawaf yang dilanjutkan dengan sa'i. Demikian pula disunnahkan berlari-lari kecil antara 2 tanda di Mas'a atau tempat sa'i antara Safa dan Marwah, tetapi tidak disunnahkan bagi wanita. Kedua, sebagian fuqaha membolehkan akad nikah dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah, berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melaksanakan akad nikahnya dengan Maimunah dalam keadaan ihram. Tetapi jumhur fuqaha tidak membolehkan seorang yang sedang ihram untuk melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Hanafiyah berpendapat bahwa seorang yang sedang ihram tidak boleh mewakili akad nikah untuk orang lain yang tidak dalam keadaan ihram. Demikianlah Rasulullah SAW telah menunaikan 4 kali umrah dan 1 kali haji. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menunaikan 4 kali umrah yang semuanya dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah, kecuali yang dilaksanakan bersama hajinya. Pertama,
Pertama, umroh dari Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah. Kedua, umroh pada tahun berikutnya di bulan Zulqa'dah. Ketiga, umroh dari Ji'ronah di mana dibagikan rampasan Hunain di bulan Zulqa'dah. Keempat, umroh bersama hajinya. Baik, demikian teman pecinta sejarah, pembacaan Sirah Nabawiyah episode ke-39. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok di episode ke-40 ya kalau nggak salah. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok di episode ke-41 dengan judul Perang Mu'tah. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini, dan tentu saja mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.